Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Bapak Martin yang akan mengajarkan tentang alkali golongan satu pada pagi hari ini. Nah, logam alkali adalah logam golongan utama yang unsur-unsurnya terdapat dalam golongan 1A dalam tabel periodik unsur. Dalam bahasa Arab, alkali berarti abu. Unsur logam alkali tidak terdapat bebas di alam, melainkan terdapat dalam bentuk senyawa. Hal itu karena unsur alkali ini sangat reaktif, disebut juga sebagai logam alkali karena dapat membentuk basa kuat. Jadi semua komponen itu nanti akan menghasilkan basa kuat. Logam-logam alkali merupakan logam yang reaktif, sehingga di alam tidak dapat dalam keadaan bebas, melainkan dalam bentuk senyawa. Natrium dan kalium terdapat sebagai kerak bumi. Sifat unsur logam alkali. Nah, di sini sudah Bapak sajikan data sifat fisika dari logam-logam alkali, mulai dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dari nomor atomnya sampai energi potensial reduksinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Atom logam alkali mudah membentuk ion positif karena logam alkali mempunyai satu elektron valensi. Atom unsur alkali cenderung akan melepaskan satu elektron dan menjadi ion positif dalam rangka menyusun elektron yang stabil seperti gas mulia. Oleh karena itu, logam alkali sering disebut unsur yang sangat elektropositif. Daya oksidasi logam alkali itu sangat besar. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom logam alkali sangat besar, sehingga sangat mudah melepaskan elektron. Dari atas ke bawah dalam tabel periodik, daya oksidasi logam alkali makin bertambah karena jari-jari atom makin besar. Logam alkali merupakan reduktor atau pereduksi yang sangat kuat. Atom unsur logam alkali sangat mudah melepaskan elektron. Karena itu, logam alkali sangat mudah teroksidasi. Reaksi logam alkali dengan air. Reaksi logam alkali dengan air menghasilkan basa dan gas hidrogen serta membebaskan kalor. Misalkan dengan contoh adalah di sini kita anggaplah alkalinya dalam M, ya kan? Direaksikan dengan air maka akan menghasilkan basa MOH ditambah dengan gas H2. Nah, jadi kurang lebih perhatikan koefisien masing-masing, kurang lebih semua logam alkali akan menghasilkan reaksi seperti berikut dengan reaksi setaranya. Contohnya misalkan logam natrium, jika direaksikan dengan H2O maka akan menghasilkan 2NaOH ditambah dengan gas hidrogen. Gas hidrogen langsung terbakar dan reaksinya disertai dengan nyala dan ledakan dan letupan. Litium yang memerlukan temperatur kurang lebih 25 derajat Celcius untuk dapat bereaksi dengan air serta reaksinya agak lambat. Nah, jadi kalau Bapak pernah itu mereaksikan yang namanya natrium ini, Bapak masukkan ke dalam air maka dia akan meledak. Nah, natriumnya meledak. Kenapa? Dia sangat reaktif. Nah, gitu dia kan gas hidrogen yang dihasilkan itu langsung banyak dan langsung terbakar. Makanya jadi yang namanya ledakan. Reaksi logam alkali dengan oksigen. Jika logam alkali berada dalam udara dalam tekanan 1 atmosfer, maka akan terjadi perubahan berikut. Yang pertama, litium akan berubah menjadi litium oksida yang tercampur sedikit dengan litium peroksida. Natrium mula-mula akan berubah menjadi natrium oksida yang kemudian akan teroksidasi menjadi natrium peroksida. Nah, yang ketiga, kalium dan cesium langsung berubah menjadi superoksida. Nah, jadi superoksida itu hanya terjadi pada KOH dan CSO 2 kali, ya kan? Reaksi logam alkali dengan hidrogen. Persamaan reaksi logam alkali M dengan hidrogen sebagai berikut. Jadi ini adalah reaksi pada umumnya, ya. 2M ditambah dengan H2 menghasilkan 2MH, maka menghasilkan hidrida. Nah, hidrida berarti dia hidrogen dengan bilox H adalah negatif, ya. Reaksi logam alkali dengan halogen dengan ketentuan sebagai berikut. Persamaan reaksinya kita anggap alkali M dengan halogennya X2, maka 2M ditambah X2 menghasilkan 2MX, di mana MX itu merupakan adalah senyawa halida, di mana halida biloxnya si halogennya sendiri adalah -1. Pembuatan logam alkali dan senyawanya. Pembuatan logam alkali atau Na, ya kan, logam itu diperoleh dengan cara elektrosis leburannya NaCl yang dicampur dengan CaCl2.
Nah, berikut contoh reaksinya, ya kan? Ada 2 NaCl menghasilkan 2 Na positif ditambah dengan 2 sel negatif, maka pada katoda akan bereaksi 2 Na positif ditambah elektron menghasilkan 2 Na, dan pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi, 2 sel min, sel 2 ditambah dengan 2 elektron, maka akan menghasilkan leburan natrium. Nah, cara pembuatan Na juga kita pakai dengan nama cell down ya. Jadi harus paham itu tentang cell down. Inilah kurang lebih rangkaian cell down. Nah, pembuatan logam kalium. Logam kalium dapat dibuat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, elektrosis leburan KOH. Namun, karena kalium yang dihasilkan mudah larut dalam leburan KOH, maka proses itu tidak efektif. Nah, kemudian kita bisa melakukan yang namanya elektrolisis leburan KCN. Yang ketiga, kita bisa mereduksi garam kloridanya dan juga mereduksi KCl dengan natrium. Nah, pembuatan logam litium yaitu dengan cara elektrolisis leburan dari litium klorida. Logam litium diperoleh dengan katoda dan gas Cl2 di anoda. Pembuatan senyawa alkali NaOH. Senyawa natrium hidroksida dapat dibuat dengan cara elektrolisis larutan NaCl, yaitu NaCl menghasilkan Na positif ditambah dengan 2 sel min, nanti di katoda karena dia NaCl dalam bentuk larutan, maka katodenya itu akan bereaksi air dan anodanya akan bereaksi Cl-nya ya. Maka akan menghasilkan 2 NaCl tambah 2 H2O, 2 NaOH ditambah Cl2 ditambah dengan H2. Pembuatan NaCl itu kita langsungkan dengan proses yang namanya disebut sel Nelson. Nah, demikianlah yang disebut dengan komponen-komponen dari sel Nelson. Kegunaan logam alkali dan senyawanya. Kegunaan logam natrium yang pertama yaitu natrium digunakan sebagai cairan pendingin atau coolant pada reaktor nuklir karena meleleh pada 98 derajat Celcius dan mendidih pada 900 derajat Celcius. Natrium digunakan untuk membuat senyawa natrium yang tidak dapat dibuat dari NaCl seperti natrium peroksida dan natrium cyanida. Nah, kalau ingat tentang Mirna, nah kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, campuran Na dan K untuk termometer dalam temperatur tinggi. Yang keempat, natrium digunakan dalam industri pembuatan bahan anti ketukan pada bensin, yaitu TEL, kalau pernah dengar di kelas 11 kemarin, tetraethylit. Logam Na digunakan untuk membentuk logam paduan alloy dengan timbalnya. Kegunaan natrium hidroksida. Natrium hidroksida disebut dengan nama caustic soda atau soda api yang banyak digunakan dalam industri berikut. Pertama, industri sabun dan deterjen. Sabun dibuat dengan mereaksikan asam lemak ataupun lemak dengan NaOH. Kedua, industri pulp dan kertas. Untuk mendapatkan bubur selulosa, bahan baku pulp dilakukan dengan memasakkan kayu, bumbu, jerami dengan caustic soda ya. Dan ketiga, pengolahan aluminium. NaOH digunakan untuk mengolah bauksit menjadi alumina, Al2O3 murni. Bauksit yang masih kotor direaksikan dengan larutan NaOH pekat sehingga aluminium oksida dan silikon oksida larut tetapi besi 3 oksida dan kotoran lain tidak larut. NaOH juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, pemurnian minyak bumi, serta membuat senyawa natrium lainnya. Kegunaan kalium. Satu unsur kalium sangat penting bagi pertumbuhan. Tumbuhan membutuhkan garam-garam kalium, tidak seperti ion K sendiri, tetapi bersama dengan ion kalsium dalam perbandingan tertentu. Unsur kalium digunakan dalam pembuatan kalium superoksida yang dapat direaksikan dengan air membentuk oksigen adalah sebagai berikut ya. Senyawa KOH digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang bawah tanah, kapal selam, dan digunakan untuk memulihkan seseorang yang keracunan gas. Kegunaan senyawa kalium, yaitu yang pertama KOH digunakan dalam industri sabun lunak juga, ya kan? Sabun lunak ini itu istilahnya seperti sabun mandi ya. Kalau tadi NaOH tadi itu adalah sabun untuk mencuci. Nah, KCl dan K2SO4 digunakan untuk pupuk pada tanam. KNO3 digunakan sebagai komponen esensial dari bahan peledak, petasan, dan kembang api. KClO3 digunakan untuk pembuatan korek api, bahan peledak, dan mercon. KClO3 dapat juga digunakan sebagai bahan pembuatan gas Cl2 apabila direaksikan dengan larutan NaCl pada laboratorium.
K2CO3 digunakan dalam industri kaca. Nah, jadi kalian juga penting untuk kaca, percun, tadi juga ada ya batu ledak, kembang api, petasan, dan lain-lain. Warna nyala logam alkali. Nah, jadi kalau misalkan belajar tentang warna nyala ini, Bapak biasanya kalau tahun baru kan kita sering melihat kembang api ya. Nah, ketika kembang api dibuat, istilahnya ketika kamu bakar kembang api, tiba-tiba ada warna merah tua. Oh, warna merah tua berarti itu adalah logam litium di dalamnya. Kuning berarti di dalamnya itu terdapat yang namanya natrium. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau tahun baruan kita belajar tentang yang namanya logam alkali. Nah, logam alkali jika dipanaskan dapat memancarkan cahaya warna nyala yang khas yang dapat dipakai mengenali jenis logam alkali tersebut. Nah, warnanya sebagai berikut: litium warna merah tua, natrium warna kuning, kalium warna ungu, rubidium merah biru, sedangkan cesium berwarna biru. Jadi kamu sudah bisa mencek sendiri. Nah, kalau tahun baru nanti, kira-kira kalau kembang apinya warna ini, itu kira-kira kandungannya apa ya? Di sini ya. Oke, kurang lebih demikian dulu presentasi pengajaran pada hari ini. Saya harap semua sudah mengerti ya. Alkali nanti akan dilanjutkan dengan alkali tanah pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.